Direktur Akademi Farmasi Saraswati Denpasar, Ketua Urus Cabang IBI Kabupaten Badung, para undangan, seluruh calon selamat datang di gedung SMK Pariwisata Mowitani dalam rangkaian acara pembukaan, pelantikan, dan pengenalan program studi mahasiswa baru pada hari yang berbahagia ini. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Khususnya pahlawan di bidang pendidikan. Mengandalkan cipta mulai. Angkasa raya memuji pahlawan negara. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketua Yayasan Bali Wisnu Jaya, Direktur Poltekkes Kepmenkes Denpasar, Ketua Stikes Bali, Ketua Stikes Wiramedika, Ketua Stikes Advaita Tabanan, yang terhormat Direktur Akademi Kebidanan Bali Wisnu Dharma, Direktur Akademi Kebidanan Kartini Bali, Direktur Akbar Kesdam. Penetapan mahasiswa baru Akademi Kebidanan Bali Wisnu Dharma tahun akademik 2010 garis miring 2011. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menimbang dan seterusnya mengingat lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 September 2010. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Inyoman Stejo MPH, Pembina Utama Muda, NIP 19560328. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dimohon tetap di tempat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 2 September 2010, saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama. Mahasiswa bahwa kami sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan Bali Wisnu Dharma berjanji satu, selalu patuh dan mentaati
sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena pada saat yang sama beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Untuk itu akan saya bacakan sambutan beliau. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bali Wisnu Jaya, Ketua DPD IBI Bali, para Direktur Sekolah Tinggi Kesehatan, Politeknik Kesehatan, dan Akademi Tenaga Kesehatan, kualitas institusi pendidikan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang sangat baik ini, kami mengharapkan agar saudara-saudara warga akademik dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sebaik-baiknya dan mengacu pada standar pendidikan dan profesionalisme, sehingga tenaga kesehatan dibuka secara resmi. Menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Om Awigna-mastu Namo Siddhaya. Om Adityasya Paranjyoti Rakta Teja Namastuti Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskaraya Namastuti. Om Pranamya Bhaskara Dewam Sarwa Klesa Winasanam Pranamya Ditya Siwartam Bukti Mukti Waram Pradam Om Rangringsah Paramasiwa Raditya Yunama Nama Swaka. Om Yang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu dalam wujud Sang Yang Siwa Raditya yang bersinar cemerlang, yang merupakan saksi. Iya kayak hidup sih rata mau jalan. namanya kalian balik yang baiknya. Sudah makan? Sudah ya. Kita lanjut untuk materi pada hari ini. Di sini akan dibahas tentang peran. Diperkenalkan ya. Jadi saya secara pribadi sangat senang sekali di mana telah dibukanya Akademi Kebidanan di sini ya. Sehingga mungkin akan banyak sekali terutama orang-orang yang di sini dan di sekitarnya. Jadi adik-adik tidak usah terlalu jauh mencari Akademi Kebidanan, karena Akademi Kebidanan di sini dengan yang lainnya sama ya. Lebih baiklah untuk mempersingkat waktu. Sakit uang itu dibutuhkan untuk membayar. Sekarang di Provinsi Bali itu namanya JKBM. Tahu ya? Pernah dengar? Adik-adik bidan harus tahu ya. Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Siapa yang berhak mendapatkan pelayanan? Siapa sih? Bukan orang miskin. Seluruh masyarakat Bali yang dan dari yang mahir membaca ini ternyata 37,5% itu tidak paham apa yang baru saja dibaca. Itu kemampuan pendidikan kita dibandingkan dengan negara-negara ya. Itu lagi ujian nasional. Itu dengan kegiatan penelitian bisa menjadi lebih luas, lebih banyak lagi diketahui gitu. Jadi bisa menemukan sesuatu atau mengembangkan sesuatu, atau hal-hal yang tadinya tidak terjawab dengan meneliti menjadi ada jawabannya.
Karena kegiatan penelitian itu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu tujuan praktis atau prakteknya itu satu pengembangan intek seperti tadi. Juga ada kegiatan penelitian itu dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Biasanya daerah-daerah untuk kebijakannya itu bingung kebijakan seperti apa yang bisa dilaksanakan atau diterapkan, ya. Maka sering juga diawali dengan kajian-kajian kegiatan penelitian. Pemerintah biasanya minta tolong tenaga pendidik atau peneliti dari perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi juga ada lembaga penelitian kan gitu ya, bagian di dalam. Para dosen biasanya juga selain mengajar diminta untuk itu. Peneliti untuk pengembangan kalau pas di kota, akibatnya tidak mendapatkan pelayanan full untuk kawasan-kawasan desa, wilayah terpencil, wilayah tertinggal. Itu masalah. Lanjut, habis. Nah ini angka itu menunjuk waktu ya. Itu data yang menunjukkan tenaga kesehatan dari tahun ke tahun sampai dengan 2010. Apanya masih penambahan terus, tapi masih diperlukan sekian banyak. Saat ini mengerti saya minta tolong jelasin ulang tentang akreditas A, B, C dan D. Tadi Bapak bilang kalau D itu tidak terpakai, C sedang, A sama B itu baik. Kalau kayak A itu udah pasti itu dia kampus sekolah-sekolah pemerintah pasti akreditas A. Kalau kayak kita sekolah swasta, apakah bisa sampai dengan akreditas A atau tidak? Terus apa bedanya sih A sama B? Itu di mana? Terus untungnya di mana? Itu aja. A, B belum tentu. Bahkan ada beberapa program studi dari perguruan tinggi negeri saat ini yang terakreditasi aja belum. Ada yang belum memproses akreditasinya. Sementara ada banyak perguruan tinggi swasta punya peringkat akreditasi B dan A. 2-3 tahun yang lalu ada semangka pepaya rambutan salak dan pisang. Dibeli sama coklat. Dan itu ciri-ciri yang paling jelas dikatakan mulai matang adalah kalau sudah mengalami normalnya umur berapa masing-masing? 13, 12. Ternyata ada sekarang dia terjadi pada yang ada di dalam vagina. Itu namanya program paling bawah. Rahim kita itu ada lubang media. Kemudian di ujung-ujung ini ada rumbai-rumbai. Di sini dia letaknya ovarium yang terikat di dalam satu ligamen atau apa namanya? Selaput. Jawabnya testosteronnya dihasilkan oleh apa? Terus mengeluarkan kumisnya keluar,
minta satu dia dapat. Itu maunya yang fotokopi ya saja yang dikasihkan itu untuk sadari dikit kita kasih tahu juga dari sebelumnya. Kalau itu tolong kopi, karena perlu nanti dimengkasihkan sama adik, sudah itu bisa nggak ibu mengisi SKD-nya? SKD-nya kan ada lagi. Enak ya, Dek? Tutupnya mana? Tutupnya mana? Bisa. Tahu semua. Nah, ini makan. Mana tutupnya dah ya? Tahu. Airnya mana? Iya, airnya nih. Ayo saya pasang gigi. Ini udah nih, ini belum nih, udah belum. Taruh dulu adanya, taruh dulu. Temennya ditaruh semua situ. Ini airnya dipegang, masukkan dulu. Airnya. Iya. Ada. Oh, oke ya. Masuk ini. Itu udah buka. Nah, pintar. Sekarang kita lagi satu. Lagi satu. Masak. Masak terus, muter-muter. Ngan sarang Bohong tuh ya. Bohong nah. Dia sering bohong males. Kalian silakan bertanya. Salam sejahtera. Laporan pengenalan PPS tahun ajaran 2010-2011. PPS berlangsung selama 3 hari dimulai pada tanggal 2 September 2010 sampai 4 September 2010. Pada tanggal 2 September dilaksanakan pembukaan PPS. diikuti oleh seluruh